memilih scene-scene mana yang akan dipilih. Untuk yang framing nanti akan memilih memilih berita-berita di media mana saja sesuai dengan kriteria informan yang terlebih dahulu sudah Anda buat. Nanti si data kualitatif ini harus ditranskrip ya, harus ditranskrip, harus diulang kembali, dituliskan kembali dalam bentuk transkrip. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Paham Ibu. Tapi Bu, mohon maaf, dari kelas A Mulyana barusan menawarkan untuk Oke. Jika sudah paham, ada yang bisa share screen kok? Ada Ibu Mulyana. Ada yang bisa share screen? Alhamdulillah bisa. Ada yang share screen sini? Ada Ibu Mulyana. Silakan, kalau bisa share screen. Makasih Mulyana. Nah, alhamdulillah, silakan. Terus, tujuan pembelajaran nggak usah, terus. Nah, udah tadi, data. Nah, oke, data kualitatif itu bisa berupa kata. Nah, ini sudah ya. Nah, karena pada saat wawancara ada beberapa orang yang kadang melakukan wawancara itu nggak sama pada saat pengumpulan data, terutama pada wawancara itu biasanya misalnya nyuruh orang gitu kan untuk wawancara, bisa boleh, tetapi Anda sebagai peneliti tetap harus tahu detailnya. Kenapa? Karena ini adalah hasil wawancara orang, sehingga kita harus bisa mengenali mana sih ini pertanyaan ini konteksnya apa. Ya, meskipun jawabannya nanti sama gitu kan ya, tapi kan konteksnya selalu suka berbeda. Nah, ini juga sangat subjektif gitu kan ya. Kenapa sangat subjektif? Karena bisa saja pada proses pentranskripsian nilai yang translatornya itu mentranskrip sesuai dengan sudut pandangnya. Kadang ketika proses transkrip itu kan ada noise, ada itu. Nah, ada informasi yang tidak jelas gitu. Nah, bisa saja itu ketika bukan peneliti aslinya, itu bisa saja salah ketika melakukan proses transkrip. Makanya kenapa wawancara itu harus berulang, tidak hanya cuma satu kali ya, harus berulang. Karena tadi boleh jadi yang kita serap sebagai peneliti itu berbeda konteksnya dan berbeda subjektivitasnya, sangat bergantung kepada noise dari komunikasi itu tersendiri. Makanya penting bagi peneliti itu memperhatikan, meskipun penelitian kualitatif itu subjektif, tapi perlu diperhatikan adalah caranya. Udah benar belum caranya ketika ngewawancara, ketika ngetranskrip nilai. Nah, tujuan dari pencarian data kualitatif ini sendiri untuk apa? Pertama, untuk menggali makna, motif, pengalaman, dan struktur sosial ya. Nah, teman-teman di sini pada saat melakukan pencarian data perlu diperhatikan pertanyaan penelitiannya seperti apa, turunan dari pertanyaan penelitian itu sendiri seperti apa. Nah, sudahkah kecukupan data Anda peroleh atau belum? Maka perhatikan hal-hal tersebut pada saat mencari data kualitatif. Perhatikan pertanyaan penelitiannya. Pastikan pertanyaan penelitian itu sudah disampaikan secara langsung kepada setiap informan yang telah kalian tentukan. Next. Oke, nah setelah data kita peroleh, ada beberapa tahapan untuk mengolah data. Pertama adalah mentranskripsi, yang kedua mereduksi data, yang ketiga menyajikan data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Oke, next. Nah, apa sih transkrip itu? Transkrip data itu adalah mengubah hasil wawancara, FGD, serta observasi ke dalam bentuk teks ya. Jadi nanti apa yang diperoleh di lapangan, wawancaranya semuanya itu dikumpulkan jadi satu. Kan nanti bisa ada berupa voice note, berupa foto, berupa data yang memang ketika kita misalnya wawancara tentang strategi komunikasi, oh ini ada kok data-data kebijakannya. Semua itu harus ditranskrip terlebih dahulu ya.
Semua harus dijadikan dalam bentuk kata-kata, termasuk yang semiotika. Oh, ini scene-nya yang ini. Oke, tapi terjemahkan itu dalam kata-kata. Di scene tersebut ada gambar apa, ada warna apa, lagunya seperti apa, liriknya seperti apa. Itu semua harus ditranskrip dalam bentuk teks, ya. Nah, makanya tadi saya bilang pada saat pencarian data, teman-teman di sini harus melihat konteks intonasinya. Kenapa? Itu semua harus dituliskan. Misalnya wawancara jam sekian dengan siapa, di mana, kondisi psikologisnya, yang diwawancara menggunakan pakaian apa, kemudian dia bicara dalam kondisi marah atau seperti apa, kondisi kejiwaannya seperti apa, itu semua harus teman-teman tulis. Kenapa? Karena ini nanti berkaitan dengan penjelasan atau hasil wawancara yang ada untuk melihat konteks serta intonasinya itu semuanya harus dimasukkan. Nah, setelah transkrip datanya selesai, maka untuk mengolah datanya, teman-teman kalau pengen cepat itu bisa juga dibantu oleh AI, bisa dibantu oleh Google Doc Voice gitu kan untuk software. Kadang-kadang malah saya juga saya sedang menguji ya mana Envivo bisa ChatGPT bisa nggak sih digunakan untuk mengolah data, dan itu memang bisa tergantung dari nanti kan kita ya kodanya. Jawaban apa yang seperti ini, prompter yang kita berikan atau perintah yang kita berikan kepada ChatGPT-nya. Kalau sekarang lebih canggih ya. Kalau zaman dulu, itu tuh setelah ditranskrip, itu biasanya kita transkrip misalnya ada 100 lembar, kita baca ulang, dan kemudian kata-kata yang keluar yang sama itu kita stabiloin. Oh, ini menyangkut tema yang ini. Oh, ini pertanyaan penelitian yang ini. Stabiloin semuanya hasilnya. Oh, sekarang kan udah canggih ya. Udah banyak AI yang bisa menganalisis data kualitatif. Kemarin saya sempat ikut webinar bersama peneliti internasional. Saya tanyakan bagaimana pendapat para peneliti internasional terkait dengan data kualitatif gitu ya. Apakah ini subjektif banget gitu. Apalagi ketika akan mengajukan hibah dan lain sebagainya agar dapat pendanaan gitu kan. Seperti apa sih? Apakah masih apakah di dunia internasional data kualitatif ini laku atau tidak? Jawaban mereka luar biasa laku, sangat laku data kualitatif ini. Tapi data kualitatif ini bisa sangat laku jika proses analisis datanya sesuai, ya, karena kualitas dari penelitian kualitatif itu datangnya dari analisis datanya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, next, silakan slide-nya. Nah, setelah dilakukan transkripsi data, ini kan data tuh banyak ya, banyak banget, nanti ada yang berkaitan. Jadi ketika si data ini banyak, maka teman-teman harus memilah mana yang menjadi tujuan awal penelitian. Kita kan sudah menentukan ya, tujuan penelitiannya apa, kemudian pertanyaan penelitiannya seperti apa, kita sudah menentukan. Nah, lakukanlah yang namanya reduksi data. Reduksi data itu apa? Yang pertama adalah menyortir data relevan sesuai fokus penelitian. Karena memang kelemahan dari para peneliti kualitatif adalah kan wawancaranya juga dengan pertanyaan terbuka ya. Jadi nanti data tuh banyak gitu. Wah, nanti namanya orang tuh ya ngomongnya kemana-mana. Termasuk kita juga nanya jadi kemana-mana. Apalagi kalau itu memang penelitiannya itu passionnya kita banget gitu kan. Nah, maka prosesnya adalah kita lakukan reduksi. Memilah mana sih yang sesuai dengan fokus penelitian, pertanyaan penelitiannya mana, kemudian tujuan penelitian mana, sesuai tidak. Nah, itu harus dipilah. Ya. Bagaimana cara memilahnya? Dengan memberikan coding. Jadi, data ini nggak kepake, pindahin. Pisahin. Nah, nanti misalnya pertanyaan penelitiannya tentang motif. Si informan A mengatakan motifnya tuh ini. Yang informan B ini motifnya ini. Kan tadi tuh kalau ditranskrip data kan semua gitu hasil wawancara tuh ya belum dipilah nih, dimasukin semua. Nah, setelah itu baru kita milah, dipilah, dan diberi kode bahwa ini hasil wawancara dengan si A, kita kasih kode A, wawancara jamnya kita tulis juga, kemudian apakah ini wawancara ke satu atau ke dia, kita menuliskan. Itu yang dinamakan dengan proses coding. Nah, proses coding itu nanti akan ada tabel-tabel ya di coding itu. Pertanyaan penelitiannya apa, informan A jawab apa, informan B jawab apa, informan C jawab apa, nanti kita coding.
kita kasih label. Oh, pada misalnya pertanyaan penelitian tentang motif gitu. Oh, ternyata ini ada motif ekonomi, ini jawab motif ini, motif apa, nanti kan macam-macam tuh. Nah, kita coding dulu, kasih coding. Kasih coding itu kalau bahasa ininya mah dikasih stabilo, merah untuk pertanyaan motif, misalnya biru untuk pertanyaan makna, biru berikutnya makna ini nanti akan banyak makna informan A, informan B, informan C. Nanti semuanya akan seperti itu. Next slide. Mulyana, tolong dipindahin slide-nya. Belum ke situ. Ada yang kelewat tuh. Nah, udah menyortir. Nah, sekarang ke penyajian data. Benar-benar, coba munculin lagi. Mulyana belum keluar lagi tuhnya, slide-nya. Oke. Nanti Mulyana kayaknya masih on progress, saya lanjutkan dulu ya. Yang berikutnya adalah setelah di-coding semuanya, maka kita akan melakukan penyajian data. Nah, di penyajian data ini, datanya seperti apa? Karena memang ini adalah penelitian kualitatif, maka data itu akan berupa narasi atau deskriptif ya. Narasi, deskriptif, matrik atau tabel, serta peta konsep atau diagram tema. Peta konsep atau diagram tema ini yang layaknya disebut sebagai model. Jadi, kelebihan dari penelitian kualitatif, dia bisa mengeluarkan model. Tadi kan udah tuh di coding. Setelah di coding, kita buat matriknya atau tabel untuk pertanyaan tentang motif. Misalnya tabel 1, informan siapa, nama informannya siapa, jawabannya apa. Nah, nanti setelah itu, nanti kalau di fenomenologi kita biasanya akan mengelahirkan derajat konstruk kedua. Derajat konstruk kedua itu hasil wawancara, kemudian kan banyak tuh wawancara A, B, C, kita cari kata kuncinya, misalnya ditanya mahasiswa Unsika, mana Mulyana tadi udah keluar. Misalnya motif mahasiswa Unsika kuliah di Unsika, misalnya informan A menjawabnya karena dekat dari rumah sehingga sehingga tidak harus nyewa kosan, misalnya karena UKT-nya paling murah di antara semua orang di semua fakultas gitu kan, karena ke Unsika bisa naik motor gitu kan, nggak usah ngekos. Berarti kan dari situ terlihat motifnya apa sih sebenarnya. Jika bicara tentang banyak hal tadi, motifnya ekonomi. Nah, nanti muncul tuh derajat konstruk keduanya, motifnya, motif orang kuliah di Unsika. Pertama motif ekonomi. Motif ekonomi ini apa saja sih? Ekonomi di sini karena kosnya dekat, kemudian UKT paling murah, dan UKT-nya paling murah, dan kemudian tadi nggak usah ngekos gitu kan. Nah, itu yang dinamakan dengan peta konsep atau diagram tema. Nanti baru disajikan dalam bentuk narasi, dinarasikan, dibuat tabelnya serta dibuat peta konsep atau diagram temanya. Next. Nah, setelah data disajikan, maka teman-teman akan menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu kan menjawab pertanyaan penelitian. Jadi, kalau pertanyaan penelitiannya itu 3, atau tujuan penelitiannya itu 3, maka kesimpulan juga harus 3. Kenapa? Pada penarikan kesimpulan, kita akan cocokannya dengan teori atau kerangka konseptual, dan terakhir adalah memverifikasi dengan triangulasi dan member check. Jadi pada saat nanti teman-teman sudah mentranskripnya, kemudian sudah datanya disajikan, ini belum sampai kepada analisis data. Ini harus dikembalikan lagi, member checking atau triangulasi, dikembalikan lagi kepada yang ditanya informannya, benar nggak kayak gini?
bener nggak motif yang kamu maksud itu seperti ini? Ini udah bener belum penyajian data saya ya? Nah, oke, next. Setelah kesimpulan awal dilakukan, maka teman-teman harus melakukan analisis data. Nih, analisis data itu ada 7. Yang pertama, analisis tematik, analisis isi, grounded teori, analisis naratif, analisis wacana, analisis fenomenologi, dan analisis etnografi. Ya. Next, pada analisis tematik, next slide-nya. Oke, kita akan mengenal analisis tematik terlebih dahulu. Pada analisis tematik, ini contoh ya. Yang pertama kita lakukan adalah setelah kita mentranskrip nilai, memfamiliarisasikan, kemudian mengcoding, ya decoding, maka kita akan membuat identifikasi tema. Jadi tema, nanti bikin temanya yang muncul itu apa. Kemudian kita mereview. Mereviewnya dengan cara apa? Dengan cara mengkonfirmasi kepada teori yang relevan. Jika teori yang relevan tidak ada, maka konfirmasi teorinya kemana? Ke penelitian yang sudah pernah dilakukan. Misalnya kita penelitian tentang ketidaksetaraan gender dalam keluarga nih misalnya. Oke, kita wawancara nih di keluarga, misalnya wawancaranya pakai studi kasus misalnya tentang ketidaksetaraan gender dalam keluarga miskin. Nah, pertama kita akan datengin keluarga miskin. Kita lakukan wawancara di keluarga miskin. Setelah dilakukan wawancara, maka kita akan mentranskripnya. Setelah ditranskrip, decoding nih. Setelah decoding, identifikasi tema yang keluarnya apa? Apa sih penyebab ketidaksetaraan gender dalam keluarga miskin? Misalnya yang pertama, karena patriarkisnya terlalu kuat misalnya. Oh, patriarkisnya terlalu kuat itu seperti apa? Laki-laki di sini, laki-laki pada keluarga miskin itu biasanya mereka merasa bahwa para perempuannya nggak bekerja, laki-laki yang bekerja, maka mereka sangat dominan. Sangat dominan terhadap gender gitu kan, karena merasa dia adalah kepala keluarga misalnya. Oke, nah bagaimana caranya mereview atau mendiskusikan hasilnya? Yaitu dengan cara mengkonfirmasi ini kalau menurut teori gender seperti apa sih gitu kan ya. Ini menurut teori komunikasi keluarga seperti apa? Nah, nanti dikawinkanlah dan menghasilkan tema-tema yang sesuai. Nah, ini analisis tematik ini bisa juga dilakukan menggunakan NVivo atau ChatGPT nanti gampangnya kalian. Gimana caranya? Tadi yang udah diwawancara, tanggal wawancaranya semuanya itu, ini biasanya bisa dilakukan pada GPT yang berbayar ya, karena kalau tidak berbayar itu kan keterbatasan jumlah kata yang bisa diolah. Nanti dimasukin tuh, nanti kalian tinggal bikin prompternya. Nah, tema apa sih yang muncul dari wawancara yang sudah dilakukan gitu kan, dari hasil transkrip wawancara sudah seperti di atas. Nanti muncul tuh dia tema-temanya, apa saja yang sudah dibicarakan. Di NVivo juga sama seperti itu. Di Otter AI juga sama seperti itu. Tapi kalau teman-teman lebih familiar menggunakan ChatGPT, silakan gunakan ChatGPT-nya. Ya, kalau di situ malah lebih enak lagi setelah ketemu tema-temanya, teman-teman tinggal menambahkan. Carikan teori komunikasi keluarga yang sesuai dengan penelitian ini. Nanti tinggal dibaca lagi. Setelah dibaca, jangan dari ChatGPT di copy langsung diserahkan kepada pembimbing teman-teman ya, nanti enggak gitu caranya. Tapi teman-teman tetap harus memeriksa sumber primernya. Oh, ini bukunya di mana? Kalau di situ kan keep reference, biasanya dia keluar referensinya ya. Silakan teman-teman baca referensinya. Silakan teman-teman cari penelitian sejenisnya. Bantuannya bisa menggunakan ChatGPT, tapi tetap teman-teman harus mengkonfirmasi kebenaran dari data itu sendiri. Oke, next. Yang berikutnya adalah analisis grounded theory. Nah, ini meskipun ini di depannya ada teori, tapi bukan berarti kita memulai dari teori ya, tetapi kita tetap memulai dari lapangannya,
Nah, kemudian kita coding secara bertahap si wawancara-wawancara terbuka tersebut, lalu kita pilih aksialnya, lalu kita selektif, kita pilih konsepnya yang seperti apa temanya, di akhir baru cari teori konseptual dari lapangan atau dari penelitian sejenis. Next. Nah, tadi ini yang biasa digunakan itu grounded teori sama analisis tematik ya. Kalau yang lainnya itu udah di level yang sangat tinggi. Jadi teman-teman bermain di dua saja. Biasanya kalau S1 tuh analisis tematik juga sudah cukup ya. Nah, berikutnya bagaimana sih caranya mengcoding? Nah, cara mengcoding itu bisa manual, bisa juga software, bisa di highlighter. Jadi kayak di print gitu transkrip wawancaranya kemudian di highlight ya. Ini mah jadul lah zaman saya ini seperti ini. Tapi kalau sekarang sudah bisa NVivo, Atlas TI atau tadi ya ChatGPT. Nah, jenis coding itu ada beberapa, yaitu open coding, jadi mengidentifikasi ide awal, aksial coding dengan membuat kategorisasi, dan si kategori ini berhubungannya kemana-mana aja. Terus selective coding, ini fokus pada tema utama. Jadi tema utamanya apa? Misalnya tadi ketidaksetaraan gender, ya itu aja di situ. Fokus pertanyaan yang utamanya. Jadi yang lain-lainnya tuh dibuang, benar-benar dibuang ya. Nah, untuk menjaga keabsahan data, ini kita lakukan triangulasi data. Jadi kalau tadi baru triangulasi sumber, ketika sudah akan disajikan keseluruhannya, teman-teman harus mencek lagi keabsahan datanya. Gimana caranya? Itu next itunya PPT-nya tolong di next. Nah, gimana caranya? Pertama, triangulasi data, triangulasi metode, dan triangulasi sumber. Jadi pastikan si datanya itu di cross check kembali, sudah sesuai apa belum. Metode penelitiannya pastikan lagi sudah sesuai apa belum. Sumbernya juga sama dicek ya. Baru berikutnya member checking, audit trial, sama refleksivitas peneliti. Nah, biasanya refleksivitas peneliti itu dengan cara apa? Dengan cara mendiskusikannya kembali. Kalau nanti skripsi ya bersama dengan dengan pembimbing skripsinya. Tapi kalau Anda penelitian bersama tim, nah ini lakukan ini bersama timnya ya. Inilah kenapa poin-poin pada penelitian kualitatif tuh, kalau kuantitatif itu yang penting proposalnya udah sesuai, sudah gitu kan, udah ini teorinya udah bener nih, nggak harus ke bawah ke belakang lagi. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif itu sudah sampai akhir pun balik lagi kita ke proses awal. Jadi dengan member checking, audit trial ini cek nih, udah benar belum sih tadi metodenya? Udah sesuai belum sih metode pertanyaan penelitiannya itu seperti ini, tujuan penelitiannya itu seperti ini. Nanti kalau udah keluar hasilnya, udah bisa ngejawab pertanyaan penelitian belum? Oh, tujuan penelitiannya udah kejawab belum? Nah, kalau belum ya balik lagi gitu kan. Dan kemudian refleksivitas peneliti. Oke. Next. Nah, tantangan dan solusi dari penelitian kualitatif yang pertama adalah datanya jadi banyak. Karena memang tadi open pertanyaannya kan terbuka ya. Jadi ketika pertanyaan terbuka, tidak menutup kemungkinan informan akan curhat panjang lebar. Tidak langsung ketika bertanya tentang motif, nggak akan langsung pertanyaannya motifnya apa. Udah, dan kita juga nggak bisa kayak gini. Udah tuh jangan kebanyakan ngomong, informannya nggak bisa. Kita harus menampung semuanya dengan baik. Nah, sehingga datanya melimpah. Nah, solusi dari data melimpah seperti apa? Ya diseleksi, fokusnya kemana. Kemudian subjektivitasnya tinggi. Makanya tadi kalau lagi wawancara pada penelitian kualitatif jangan sampai lagi berasa lapar, lagi pusing, nggak bisa gitu, tuh ngaruh gitu kan emosi si pencari datanya. Maka pastikan bahwa si pencari datanya juga dalam kondisi psikologis terbaik sehingga dia bisa menerjemahkan setiap kalimat kata yang keluar dari informan sehingga nanti gampang untuk membuat transparansi proses analisisnya ya. Nah, waktu dan tenaga ini juga banyak yang terbuang, waktu, tenaga, biaya ini sangat banyak, maka perlu strategi pengolahan data. Nah, terakhir penutup, ini bukan penutup kuliah, tetapi ini penutup pada penelitian teman-teman, yaitu penarikan kesimpulan. Pertama, di penutup itu, pengolahan data kualitatif bersifat interpretif dan reflektif. Teknik analisis disesuaikan dengan desain dan pertanyaan penelitian. Latihan coding penting untuk keterampilan analitik. Ya, nanti tolong dijaga sekali analisis yang teman-teman lakukan.
Oke, itu merupakan terakhir. Slide terakhir, silahkan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Ada pertanyaan, silahkan. Silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Tanya Ibu, maaf. Ya, Karina, silakan. Ibu kalau misalnya sewaktu-waktu lagi di ruangan sama dosen penguji, kemudian ditanya kevalidan hasil observasinya, apakah kita menunjukkan aja dari yang tadi Ibu sampaikan, misal berupa dokumennya kayak dari dokumen fotonya atau videonya sama rekaman suaranya atau bagaimana, Bu? Ya, betul. Itu yang kalau sama pembimbing teman-teman nanti, yang gimana validasi datanya, valid Bu, ini hasil wawancaranya, kemudian saya juga udah datang berulang-ulang, hasil wawancaranya sama. Jadi yang harus dikasihkan itu ya transkripnya. Ini transkrip wawancaranya. Makanya pada penelitian kualitatif biasanya skripsinya tuh tebal banget. Tebalnya apa? Ya bagian akhir itu, bagian itunya apa sih, lampirannya yang banyak. Jadi hasil wawancara segala macamnya itu yang disampaikan. Saya itu waktu bikin disertasi kurang lebih 1000 lembar ya, 1000 lembar. Itu tuh naskah disertasi aslinya itu hanya 200 halaman, 800 halamannya itu adalah transkrip nilainya, transkrip wawancara sama proses codingnya. Jadi yang panjang itu ya itu. Biasanya kalau saya yang uji saya nggak minta tuh karena ngabis-ngabisin kertas, sayang gitu kan. Tapi biasanya para pembimbing nanya ini gimana, mana transkripnya. Tapi biasanya kalau memang penyajian Anda sudah bagus ya nggak ditanya sampai ke situ. Tapi itu yang perlu dilakukan gitu. Ini nih Bu prosesnya, ini pas datang pertama, yang ini wawancaranya, ini transkrip wawancaranya, kemudian ini hasil codingnya, hasil transkripnya, dan hasil penarikan kesimpulannya. Itu biasanya seperti itu. Tapi biasanya sih jarang ya nanya, karena pasti banyak gitu, capek gitu. Biasanya ya hanya tanya hasil akhirnya seperti apa. Tapi biasanya itu dijadikan lampiran dalam penelitian teman-teman. Pun demikian ketika akan menulis jurnal ya, itu jurnal-jurnal biasanya jurnal-jurnal yang internasional itu mereka biasanya nanya proses pengolahan datanya. Tapi banyak sih enggak sih, karena tahu ribet gitu kan data-data itu tuh. Seperti itu. Baik Ibu, berarti untuk jaga-jaga kalau misalnya memang dibuat lampiran kayak berupa contohnya beberapa foto mungkin dimasukin ke halaman lembarannya. Ya, di lampirannya iya, tapi foto segala macam jika penelitiannya tidak jika penelitiannya nggak ada isu gitu, maksudnya itu tidak menyangkut misalnya kayak pengalaman menjadi mucikari, ya itu mah nggak harus dikasih lah gitu kan, karena itu kan nggak boleh juga gitu. Makanya itu penting untuk menanyakan apakah boleh ditampilkan atau tidak datanya. Data perlu dikonfirmasi ke informannya. Bila informannya tidak berkenan, ya kamu harus menjaga kerahasiaan. Bisa sampaikan ini informannya tidak berkenan. Tapi ya bila paling kalau soal sama pembimbing ya dikasih tahu, ya Bu ini hasil fotonya. Kalau saya biasanya tidak menyarankan untuk berada di ini ya. Kalau yang banyak isunya gitu misalnya tentang LGBT dilampirin fotonya, ya kali itu kan kita juga sebagai peneliti harus menjaga keabsahan atau kerahasiaan dari informan kita. Oke Ibu, terima kasih. Sama-sama. Mulyana, silahkan. Izin konfirmasi sih Bu sebenarnya. Ini kan yang kemarin itu UTS kita udah garap proposal ya Bu ya. Dan sebentar lagi kan UAS, lalu untuk UAS sendiri kan itu melanjutkan hasil dari proposal kemarin ya Bu ya? Ya.
Itu berarti dimulai dari minggu sekarang itu kita udah mulai turun ke lapangan ya Bu atau bagaimana? Mungkin betul, Hadi, ya. terima kasih. Ya, teman-teman, oke. Ini untuk selanjutnya, teman-teman kan nanti UTS ya, UAS ya. Untuk UASnya seperti apa, Bu? UASnya yes, teman-teman udah mulai ke lapangan, kemudian di wawancaranya ditranskrip, di coding sama teman-teman juga, kemudian disajikan dalam bentuk tadi ya petanya. Jadi hanya tidak sampai kepada pembahasan. Jadi pembahasannya tidak dilakukan, tetapi cukup sampai teman-teman turun ke lapangan, mentranskrip wawancaranya seperti apa, menuliskan hasil observasinya seperti apa dalam bentuk data, dan kemudian membuat coding-coding dari yang saya sampaikan tadi. Teman-teman boleh menggunakan ChatGPT, NVivo, maupun menggunakan Otter AI. Silakan teman-teman pilih untuk analisis datanya. Jadi sampai ke situ saja, nanti hasilnya copy paste langsung itu yang dikumpulkan ya. Jadi kalau nggak harus ke analisis data, nggak harus teman-teman kasih teori yang relevan, nggak harus itu, sampai ke analisis datanya saja atau sampai ke transkrip dan kemudian tahapan reduksi data dan kemudian disajikannya itu hanya sampai data mentahnya aja, nggak usah pakai naratifnya. Bisa dipahami nggak? Bisa Ibu, mohon maaf izin bertanya lagi. Nanti untuk Boleh. bentuk dikumpulkannya itu apakah bentuk seperti jurnal gitu Bu, atau emang cukup melanjutkan proposal digabung-gabung aja di halaman bawahnya Bu? Atau Digabung aja semuanya, digabung di semuanya. proposal itu ya Bu ya? Ya, nanti diingatin aja. Nanti kan dikumpulinnya masih 2 minggu lagi ya. Tapi tetap dikerjain ya, karena teman-teman kan harus wawancara. Jadi teman-teman punya waktu 2 minggu dari sekarang untuk turun ke lapangan, melakukan observasi non-partisipan, kemudian wawancara. Nah, nanti disajikannya tuh sampai penyajian transkrip wawancaranya ya, transkrip wawancara direduksi yang nggak penting-penting, yang nggak usah dimasukin. Kemudian nanti sampai ke coding-codingnya, ya nggak harus disajikan, nggak harus narasinya, nggak harus teorinya juga nggak harus, penarikan kesimpulannya juga nggak harus. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, nanti dikumpulkannya kurang lebih sekitar tanggal 2 atau tanggal 9. Nanti linknya dari saya ya, bukan dari penanggung jawab kelas. Ada pertanyaan lagi, silakan. Nanti kalau bingung nanyanya sekarang, nanyanya nanti pas pada saat turun lapangan masih bingung mau nanya, boleh nanya japri aja ke saya ya. Nggak harus lewat ke penanggung jawab kelasnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini ya perkuliahannya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.